Bus yang mengangkut 33 penumpang mengalami kecelakaan masuk ke jurang di KM 5 Kebun Kopi jalur penghubung antar kota Sulawesi Tengah. Bus Rapan Maranu itu mengangkut rombongan santri asal Jawa dengan tujuan pesantren Gontor Tokorondo, Kabupaten Boso. Tim SAR gabungan dibantu warga sekitar mengevakuasi 30 penumpang selamat serta 3 penumpang yang dikabarkan meninggal dunia di lokasi. Korban-korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Parigi Motong, Anu Taloko. Berhasil mengevakuasi 30 orang dan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi di RSUD Anu Taloko, Kabupaten Parigi. Dan pada pukul 01.25 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi juga ke Rumah Sakit Parigi. Penyebab kecelakaan ini masih belum bisa disimpulkan. Hingga saat ini pihak kepolisian bersama tim gabungan masih fokus dalam upaya evakuasi. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Permukiman warga di Jalan Asem Baris RT 3 RW 7 Tebet, Jakarta Selatan terbakar Kamis dini hari. Kobaran api melahap sejumlah bagian bangunan yang mudah terbakar hingga membuat warga sekitar panik. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang terus berkobar dan menjalar ke rumah di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dari informasi di lokasi kejadian, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian ini berhamburan menyelamatkan diri dan menjauhi lokasi kebakaran. Petugas Gulkarmat sempat menemui kesulitan karena akses menuju titik api berada di gang yang cukup sempit. Orang yang di rumah udah sempat keluar semua. menyelamatkan, Bu? Iya, keluar semuanya. Kalau yang mungkin yang punya rumah mungkin ya kurang tahu. Pak RT-nya ini? Iya. Ini kan dibangunnya tetangga semua. Mungkin sempat buka pintu langsung. 4 rumah terbakar, sementara petugas Gulkarmat Jakarta Selatan masih terus berusaha memadamkan api. Petugas Polsek Tebet masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran dan telah memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemukiman Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir disebabkan karena meluapnya aliran Kali Ciliwung, namun warga enggan mengungsi. Dikarenakan hujan deras hingga dini hari, pemukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Akibatnya, aktivitas warga terganggu, warga terpaksa harus menerobos banjir untuk dapat keluar rumah. Petugas kepolisian dari Ditpolairut Polda Metro Jaya disiagakan di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Namun warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir yang merendam perumahan mereka. Dari jam 2. Ini kiriman air aja Pak, ada hujan? Kiriman air aja apa ada hujan juga? Bukan kiriman lagi, emang kiriman hujan juga. Dari hulu ya? Iya, dari daerah hulu Bogor. Ini ketinggian air di paling titik terendah berapa Pak? Tadi 1,5 meter kalau nggak salah di sana. Di ujung sana tuh yang listrik yang biru itu tandanya itu kan. Seperti diketahui, pemukiman Kebonpala ini kerap terendam banjir aliran Kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir kiriman dari Kabupaten Bogor juga mengakibatkan luapan Kali Bekasi dan merendam sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat sejak pagi. Ketinggian banjir mencapai 40 cm. Beginilah suasana banjir di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Sejak pagi tadi, banjir yang disebabkan luapan Kali Bekasi ini dimanfaatkan oleh anak-anak dan warga sekitar untuk berenang di lokasi yang masih tergenang. Meski sudah mulai surut, namun banjir di Kampung Lebak mencapai 40 cm. Menurut warga, banjir di Kampung Lebak ini mulai naik dan terjadi sejak dini hari tadi, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jika di wilayah Bogor hujan deras, maka imbasnya wilayah Kampung Lebak selalu banjir. Hal ini lantaran kurangnya tanggul di bantaran Kali Bekasi. Kita kan ada kali dari buangan warga kan cuma kurang 1 meter kali 1 meter ya. Sedangkan ini kan Kali Bekasi nampung dari Cikeas dan Cilengsi. Pokoknya 3 pertemuan dari Bogor kan banyak kali tuh. Nah jadi satu ke kali yang arah CBL. Nah ini luapan dari situ. Apakah ada tanggulnya nggak Pak? Nah, kali ini nggak ada. Kan sempat ada pembangunan itu yang mau dicor itu ya pinggir-pinggirannya. Tanggul. Cuman itu kan berjalan cuma kurang lebih setahun tapi belum kelar itu. Belum kelar ya tanggulnya itu ya. Bukan tanggul, jatuhnya dia mau tinggiin Pak. Kalau ditinggiin harus kasih tanggul harusnya kan belum. Nah itu jadi kita banjirnya kan banjir luapan. Untuk di Kampung Lebak ini memang kita hampir setahun bisa 2 kali bila ada kenaikan hujan atau intensitas hujan yang di wilayah Bogor itu tinggi, terutama memang kita akan dialiri dengan P2C, pertemuan Kali Cikeas dan Cilengsi. Nah, bila di sana sudah TMA-nya melebihi batas normal, itu langsung mengalirnya ke hilir. Nah, sehingga memang di Kampung Lebak inilah yang sering sekali terjadi genangan air atau banjir, walaupun memang tidak ada hujan. Banjir di Kota Bekasi terjadi di 3 wilayah, yaitu di Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan wilayah Bekasi Utara. Meski banjir telah surut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi jika di daerah Bogor diguyur hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat jalanan licin, bis malam antar kota antar provinsi terguling di kilometer 752 tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo pagi tadi. Kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas di tol terhambat. Beginilah kondisi bis Pahala Kencana jurusan Jakarta-Surabaya Malang yang terguling di KM 752 tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo tadi pagi. Badan bis terguling menutup sebagian badan jalan tol yang menyebabkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo hanya bisa digunakan 1 lajur saja. Kecelakaan ini bermula ketika bis yang dikemudikan Yanto Karwanto warga Singosari Malang melaju di tengah rintik hujan dari arah Surabaya menuju Malang. Jalanan tol yang basah dan licin menyebabkan bis mendadak oleng dan menabrak barir beton serta sebuah tiang lampu penerangan jalan umum. Tak mampu dikendalikan, bis kemudian terguling. Kejadian laka tunggal bis Pahala Kencana. Di sana disebutkan bahwa kejadian ini dikarenakan jalan licin karena setelah turun hujan yang cukup deras sehingga ban bis selip yang mengakibatkan supir tidak dapat mengendalikan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun tercatat 2 penumpang bis mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa AKBP Akhiruddin Hasibuan soal harta kekayaan miliknya. Pasalnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara mantan perwira polisi tersebut dinilai janggal dan tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa mantan Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. KPK juga telah membentuk tim untuk memeriksa guna klarifikasi harta kekayaan serta aset yang dimiliki oleh Akhiruddin Hasibuan. Sebelumnya LHKPN milik Akhiruddin menuai sorotan usai viral penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan. Pasalnya LHKPN Akhiruddin tidak berubah selama 10 tahun terakhir dan dinilai janggal. Hanya ada 2 catatan, yaitu di tahun 2011 dan tahun 2021. Meski berjarak 10 tahun, harta yang dilaporkan Akhiruddin diduga tidak sesuai dengan beberapa unggahan di media sosialnya yang banyak aset, namun tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya.
Untuk informasi terkini terkait pemeriksaan Akhiruddin Hasibuan di Gedung KPK Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Rian Rahman. Rian, seperti apa jalannya pemeriksaan? Apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Baik Anissa dan juga pemirsa yang ada di rumah, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan panggilan atau melayangkan surat panggilan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya yang dimilikinya. Hingga saat ini pun tanda-tanda kedatangan dari AKBP Akhiruddin Hasibuan pun tidak terlihat hingga sore hari ini. Hanya saja situasi saat ini lalu lalang oleh pegawai maupun pengunjung yang datang di gedung KPK ini. Diketahui juga bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan menuai sorotan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yakni Aditya Hasibuan. Selain itu juga AKBP Akhiruddin Hasibuan juga menuai sorotan di media sosial lantaran harta kekayaan yang dilaporkan olehnya selama 10 tahun terakhir sama dan tidak mengalami perbedaan dan juga kerap memamerkan harta kekayaan miliknya. Hingga saat ini pun kami dan awak media lainnya masih menunggu untuk kedatangan dari AKBP Akhiruddin Hasibuan untuk diperiksa oleh KPK. Sekian, Anissa. Terima kasih Rian Rahman melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, karir AKBP Akhiruddin Hasibuan berakhir setelah mendapat sanksi PTDH atau dipecat dari Polri. Tidak berhenti di pemecatan, Akhiruddin juga terancam kasus lain terkait harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Karir AKBP Akhiruddin Hasibuan selesai sudah. Mantan Kabag Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara dipecat dari anggota kepolisian melalui sidang etik yang digelar Propam Polda Sumatera Utara Selasa 2 Mei 2023. Dalam sidang etik itu Akhiruddin didakwa melanggar 3 aturan Polri. Salah satunya membiarkan penganiayaan terjadi oleh anaknya terhadap Ken Admiral. Atas putusan ini Akhiruddin mengajukan banding. Usai disanksi PTDH, Akhiruddin harus menjalani penahanan untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Selain pembiaran kasus penganiayaan, Akhiruddin juga menjadi sorotan karena kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Terkait ganjil harta kekayaan yang dimiliki Akhiruddin ini, KPK pun bergerak untuk menelusuri janggal harta mantan Kabag Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sore tadi Presiden Joko Widodo mendatangi Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kedatangan Presiden ini disambut antusias oleh warga. Siang ini situasi Tanah Abang terlihat ramai dan penuh dengan penjagaan yang ketat. Personel pasukan pengamanan Presiden Pas Pamres berjaga di sekitar pasar. Sore tadi Presiden Joko Widodo meninjau Blok A Pasar Tanah Abang Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, didampingi bersama PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Presiden yang mengenakan baju putih itu
langsung disambut warga yang kebetulan tengah berbelanja di Tanah Abang. Sesekali warga memanfaatkan momen ini bersalaman dan berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Kegiatan ini dilakukan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kondisi di Pasar Tanah Abang. Hadir dalam peninjauan ini juga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, hingga Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di iNewsroom.